Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Sahabat daku yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah masuki bulan suci Ramadan, di mana tujuan Ramadan adalah membakar hawa nafsu. Kemudian tujuan puasa dalam firman Allah tadi dijelaskan la'allakum tattaqun, agar kita semua ini semakin bertakwa, agar ketakwaan kita semakin meningkat, seperti itu. Dalam hal ini saya teringat perkataan dan ungkapan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga termasuk dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12. Yuqalus shaum salasu darajatin. Imam Ghazali membagi tingkatan puasa kepada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Puasa awam, puasa khusus, puasa orang yang lebih khusus lagi, istimewa. Puasa awam, puasa yang baik sekali, khusus, dan juga puasa yang sangat istimewa. Yang pertama shaumul awam. Apa itu shaumul awam? Shaumul awam itu puasa orang yang awam, yakni puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, dan juga hanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa seperti jima di siang hari. Hanya itu saja. Dan dalam hadis dijelaskan, kamin so'imin, berapa banyak dari orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita tiap tahun sudah memasuki Ramadan, sudah mengikuti Ramadan, sudah berpuasa di bulan Ramadan, tapi hanya dapat puasa awam saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua, shaumul khawas, puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus ini semuanya dijaga, anggota tubuhnya dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dari hal-hal yang dilarang oleh syara. Apa indikatornya? Yang pertama, godul basor, menjaga pandangan. Hati-hati, kita puasa jangan sampai pandangan kita melihat aurat yang tidak jelas, melihat hal-hal yang diharamkan, baik secara langsung ketika ngabuburit, melihat orang-orang di sekitar, perempuan yang kekurangan bahan. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Pandangan pertama nggak apa-apa, rezeki, tapi jangan sampai diulangi. Nah itu. Kemudian juga di media sosial, hati-hati, jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak sedikit sekarang media sosial juga akan menjadi terbuka seperti itu, TikTok dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua, menjaga lisan dari ngomongin orang, dari bohong, dari namimah. Jangan sampai ketika kita lagi puasa tapi ngomongin orang lanjut. Jangan sampai kita seperti itu. Orang beli mobil, kita yang panas. Orang beli kulkas dingin, kita yang panas. Orang beli mobil, kita yang stres, stroke, masuk mobil ambulan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga menjaga telinga daripada mendengar hal-hal yang tidak diinginkan, daripada mendengar hal-hal yang makruh seperti tadi, seperti ghibah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuhnya termasuk perut daripada hal-hal yang syubhat ketika berbuka puasa. Jangan sampai kita capek-capek puasa tapi ketika berbuka dengan makanan yang tidak halal, yang haram atau yang syubhat, jangan sampai puasa kita sia-sia. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kelima, wa alla yastaksiru minal halal. Ciri orang yang puasa khawas ini, khusus ini adalah orang yang ketika berpuasa, ketika berbuka tidak berlebihan. Jangan sampai balas dendam. Jadi semuanya dikumpulin ketika jam 5:30, 6 sudah ada es, kolak, ongko, gorengan, ongol-ongol, semuanya dikumpulin. Pas buka puasa balas dendam, kekenyangan. Dan itu nantinya ngantuk dan malas untuk berangkat ke masjid untuk tarawih. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu jangan sampai kita berlebihan ketika berbuka puasa. Contohlah Rasulullah, sunnahnya minum dengan 3 teleguk, kemudian 3 buah kurma, nanti setelah itu baru makan secukupnya. Nah, itu orang yang khusus, yaitu adalah puasa orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita kalau enggak jadi yang awam, kita naik kelas tahun ini menjadi puasa yang khusus, puasa orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian tingkatan tertinggi ada lagi, tingkatan ketiga, level 3 adalah Shaumu khawasil khawas, puasa yang istimewa. Wa huwa rutbatul anbiya, ini adalah tingkatan para nabi, para waliullah, para siddiqin. Hatinya ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berpaling kepada Allah. Tetap dia juga memikirkan dunia tanpa mengesampingkan akhirat. Jadi akhirat yang lebih dia unggulkan. Tapi dunia juga dia gapai. Akhirat dicapai, seperti itu. Nah, jadi puasa yang tingkatan tertinggi ini dimanapun berada tetap tidak akan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Yang pertama puasa orang yang awam, yang kedua puasa orang yang khusus, yang ketiga puasa orang yang istimewa. Pertanyaannya, di mana tingkatan kita sejauh ini? Ramadan kali bertahun-tahun kita selalu bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah. Tapi kita berpikir, berenung, ya Allah, sampai di mana puasa kita tingkatannya? Apakah puasa awam, kemudian puasa khawas, kemudian puasa khawasil khawas? Biasa, sangat baik, dan istimewa. Nah, upaya Imam Ghazali membagi puasa kepada 3 tingkatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan puasa kita, menaikkan level puasa kita seperti naiknya anak tangga 1, tangga 2 sampai tangga 3. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita setiap tahunnya menjadi ada peningkatan, kemudian menjadi puasa yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayu tinting meser sejadah, yang penting getol ibadah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah jeruk, buah nangka, buah korma, buah rambutan. Selamat berbuka puasa. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.